Wa minal ajabilan iku tetep setengah saking perkara kang gawok. Ana Ibnu Taimiyah utawi temen sedune Ibnu Taimiyah. Inna Ibnu Taimiyah atau ana Ibnu Taimiyah ke masdar. Sadama sadal masdar. Temen sedune Ibnu Taimiyah alladzi kang angkara kang ingkar sapa Ibnu Taimiyah. Wujuda hadisin ing wujudi hadis ali Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makna ing dalem iki maknane tawasul dengan orang yang punya pangkat di hadapan Allah, termasuk tawasul dengan Rasulullah. Keajaibannya Ibnu Taimiyah itu ingkar dengan adanya hadis Nabi yang menjelaskan tentang tawasul kepada zat, dengan zat, tidak dengan amal, dengan zat. Tapi anak Ibnu Taimiyah iku aurada nekaaken sapa Ibnu Taimiyah hadis ini ing hadis loro mustasyhidan khali wong kang amri dalil bima kang hadis ini ala sihati tawassuli ngatasi sae tawasul. Iku aneh. Ajaib yang meniku. Dia ingkar dengan wujudnya hadis dari Nabi tentang masalah tawasul, tapi beliau mendatangkan dua hadis yang sekaligus menyaksikan sebagai dalil atas sahnya tawasul. Nah, gini. Faqala maka dawuh sapa Ibnu Taimiyah. Dawuh ngene. Rawa Abul Faraj Ibnul Jauzi bisa nadi kelan sanate Ibnu Jauzi ila masih Maisarah maring Maisarah. Kala dawuh sapa Maisarah, ya Rasulullah, mata ing dalam kapan kunta ana sapa Tuhan iku nabiyan. Ya Rasulullah, kapan panjenengan niku dadi nabi? Mulai dadi nabi niku kapan? Kala sapa Kanjeng Nabi, lama khalaqa ing dalam marikalane dadiaken sapa Allah al ardo ing bumi. Wastawalan wasani sapa Allah ila samai maring langit, fasawaguna mongko dadiaken sapa masawaguna mongko dadiaken sapa Allah ing sama sab'a samawatin ing pitu pira-pira langit. Mulai Allah Ta'ala sudah mulai menguasai bumi dan menguasai langit dan menjadikan langit 7. Wa khalaqalan dadekna sapa Allah al arsy ing aras. Kataba moko perintah nulis sapa Allah al arsy ngatasi aras. Kataba moko perintah nulis sapa Allah al arsy ing ngatasi aras di dhuwure aras. Nulis apa? Muhammad Rasulullah khatamul anbiya. Niku Ibnu Taimiyah menyampaikan hadis kuno. Ketika Allah Ta'ala menjadikan langit itu, bumi itu dan menjadikan aras, niku Gusti Allah wis dawuhi maring malaikat untuk menulis di atas aras tulisan Muhammad Rasulullah khatamul anbiya. Wa khalaqalan dadana sapa Allah al jannata ing swarga lati kang askanaha kang manggonaken sapa Allah ing jannah Adam ing Adam wa Hawa alam Hawa. Allah Ta'ala menjadikan surga sing terus Gusti Allah merintahkan Adam dan Hawa untuk menempatinya. Ngono iku fakata mangko nulis sapa Allah ismi ing aran ingsun alal abwab ing ngatasi pira-pira lawang wal auraqi lan pira-pira kertas wal kubabi lan pira-pira kubah wal khiyami lan pira-pira mahmuta. Dene wal auraqa lan pira-pira gunung, aku kan godhong ngono. Wal auraqa lan pira-pira godhong wal kubaba lan pira-pira kubah wal kubatun kubabun. Kibab kubatun kibabun. Wal khiyama lan ing mahmuta. Wa Adam utawi Adam iku baina ruh wal jasad. Ing dalam antara roh dan jasad sedurung dadi menungso, sedurung dadi Adam. Gusti Allah ndadekno swarga dan memerintahkan
yang di mana Allah Ta'ala merintahkan Adam dan Hawa untuk menempatinya. Lalu Allah Ta'ala kok nulis nama Muhammad Rasulullah pada pintu-pintu dan daun-daun, juga kubah-kubah, juga di dalam rumah cungkup yang ada di dalam surga. Rumah kemah, rumah cungkup. Dia ada taman yang sangat indah, terus ikut rumah cungkup, kamu berada di sini, niku senang. Pendek kata, surga itu segala apa yang telah disenangi oleh manusia, disahwati oleh manusia ini enak. Rumah mewah ada, gedung mewah ada, panganan yang lezat-lezat ada, wanita yang cinta cantik-cantik ada, taman yang indah, ada air yang sungai yang mengalir ada. Buah-buahan ada. Falamma ahyang moko dalem mari kalane nguripaken sapa ing Adam sapa Allah Taala nadzara moko ningali sapa Adam ilal ars. Ketika Nabi Adam sudah diwujudkan, dijadikan hidup oleh Allah. Niku Nabi Adam langsung mandang, melihat pada ars. Nadzara ilal ars, melihat pada ars. Memandang pada ars. Faro'a moko weruh sapa Adam. Ismi ingaran ingsun. Lalu nama sudah langsung melihat tulisan itu Muhammadun Rasulullah khatamul anbiya'i. Ngono. Fa akhbaro moko ngabaraken sapa Allah, akhbaro moko ngabaraken ing Adam sapa Allah annahu ing temestune Muhammad iku sayyidu waladika, tuwane anakmu, pimpinane anak-anakmu Adam iku Muhammad iku. Falamma gharrahuma maka ing dalem mari kalane bujui Adam lan Hawa apa setan tabah, mongko tobat sapa Adam lan Hawa, wastasfa'alan amri syafaat sapa Adam lan Hawa bi ismi kelan aran ingsun ilai maring Allah. Yeniku dengan kata-kata as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Kula nyuwun dhateng panjenengan kelawan nama Muhammad untuk perkara supaya panjenengan ngapura panjenengan ing ingsun. Lha terus ditekoni karo Gusti Allah. Ya Adam kowe kaya roh kenal karo Muhammad. Padahal Muhammad belum aku jadikan. Adam mengatakan, Ya Rabbi li annaka lama khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik. Rafa'tu ra'si fa ra'aitu ala qawaimil ars maktuban La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan didhawuhi lek Muhammad Rasulullah niku adalah sayyidu waladika, pimpinane anak-anakmu Adam. Dan saya tahu ya Allah, kau tidak pernah akan menggandengkan namamu kecuali kepada orang paling kau cintai, paling mencintai makhluk padamu. Ibnu Taimiyah menyetir hadis itu yang memperbolehkannya tawasul, tapi dia mengatakan tidak ada hadis dari Nabi yang melegalkan tawasul. Aneh tapi nyata. Ini aneh tapi nyata. Ya entah ketika akan berbicara tawasul, hadis itu tidak obsesi di dalam pikirannya atau bagaimana. Warawa sapa Abu Nu'aim al-Hafidz fi kitab Dalail Nubuwah. Wa min tariqi Syekh Abi Faraj an Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lama asoba ing dalem mari kalane niki juga dari Brutaimiyah iki juga hadis iki. Brutaimiyah nyetir hadis ini untuk bukan hanya ini hadis ini dari Brutaimiyah ini Brutaimiyah mendatangkan dua hadis. Hadis jadi yang satu tadi yang satu ini. An Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama asoba ing dalem mari kalane ngenani sapa Adam al khati'ata ing kekeliruan ing keluputan yakni dosa. Napa dosane niku mangan buah gandum. Hintos. Nah, di mana buah itu menurut iblis dikatakan buah khuldi. Buah kelanggengan. Kalau kamu makan buah itu akan langgeng kamu Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apa kamu tidak perlu tahu tentang buah yang bila kau makan akan langgeng dan kau akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan ditiadakan prasena. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Demi Allah Adam, saya itu mengendaki baik pada kamu, khawatir kalau kamu tidak mau makan nanti malah diusir sama Allah. Biarlah kalau kamu ingin langgeng. Nah, ini. Tapi malah justru setelahnya dimakan malah diusir. Ketika Nabi Adam berkeliruan semacam itu teruslah diusir, diturunkan ya Adam ifa salam syaitan mapa kerja Allah makan habis fakulna bidu minha ba'dukum min ba'din adu walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ahin. Terus Nabi Adam minta maaf kepada Allah dengan rafa'a moko ngangkat sapa Adam sawing sira Adam waqala sapa Adam ya Rabbi ya Rabbah dikenek 5 ya abdi abdiya ya Rabbi bihaqi Muhammad ala ghafarta ana ta ora ngapura panjenengan limaring ingsun maca ala ghafarta mbok yo ngapura panjenengan ingsun ngoten mbok yo ngapura panjenengan ingsun ya Rabb dengan hati Muhammad fa alham moko paring wahyu sapa Allah lan maring Adam wa Muhammad wa parani ko Muhammad wa man Muhammad Muhammad itu sapa apa Muhammad lan sapa Muhammad itu? Apa Muhammad itu? Siapa Muhammad itu? Faqala sapa Adam. Ya Rabb. Inna kata muslim panjenengan niku lama atmam ta ing dalem mari karan nyempurnakaken panjenengan khalqi ing makhluk ingsun. Ing khalqi ing kedadian ingsun. Ketika panjenengan dadiaken ingsun dengan sempurna. Ketika engkau telah menjadikan saya dengan sempurna. Rafa'tu ngangkat sapa ingsun ra'si ing sira ingsun. Lalu saya mendanakan kepala ila arsik maring ars panjenengan. Faizan maka dalam maring rafa'tu alaiku tetep ngatasi ars maktubun utai tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maaf ya Allah, ketika engkau telah menjadikan saya dengan sempurna lalu saya menengok ke atas. Ternyata di aras ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, moko paham ingsun. Saya menjadi jelas, menjadi paham, menjadi ngerti.
Yani annahu ing temusune Muhammad iku akramu khalqi. Saya tahu bahwa Muhammad itu adalah lebih mulia-mulianya makhlukmu ya Allah. Alaika di hadapanmu. Kenapa? Kok bisa ngono? Idh qaranta krana gandhengaken panjenengan, barengaken panjenengan ismawi ngarane Muhammad ma ismika sertane aran panjenengan karena kau telah menggandeng nama Muhammad dengan namamu ya Allah. Faqala maka dawuh sapa Allah. Naam iya. Iki satu hadis Mas Yani dengan di atas sama. Waqad ghafartu lan teman-teman ngapura ingsun kamaring sira ya wis tak sepura dosamu Adam semua dosamu saya ampuni karena kamu telah tawassul dengan nama Muhammad wa utai Muhammad iku akhirul anbiya'i akhiri pira nabi min dzurriyyatika saking duriyahmu. Adam ketahuilah bahwa Muhammad itu adalah akhir dari kenabi. Akhirnya nabi dari golongan keturunanmu. Dari golongan keturunanmu. Walau lahu lamun ora ana utai Muhammad ma khalaqtuka. Ora ndadekaken ingsun ing sira. Andai kata tidak ada Muhammad, aku tidak menjadikan kepada kamu wahai Adam. Wa katakallama lan teman-teman bicara sapa Ibnu Taimiyah fi hadainil hadis ini. Ing dalam iki hadis loro kalaman jayyidan. Dua hadis ini oleh Ibnu Taimiyah dianggap aku dibahas dengan bahasan yang sangat indah. Wa asbata lan tepaken sapa Ibnu Taimiyah fi dalam kalam sihhatal qaul bit tawassul. Beliau telah menetapkan sahnya qaul, sahnya pendapat yang memperbolehkan tawasul. Wa wa Ibnu Taimiyah biasa karo iki kalam. Iku yarudu nolak sapa Ibnu Taimiyah roddan. Kelan nolak temenanan wadihan kang pertelo alaman ing ngatasi wong zama kang nyono sapa man ana zalika temes tawasul iku syirkun au kufrun. Dengan hadis ini Ibnu Taimiyah mengatakan menolak keras, menolak dengan jelas atas tuduhan seseorang, anggapan seseorang bahwa tawasul itu adalah musyrik atau kufur. Wa alaman lan nolak ing atase wong zamakan nyono sapa man anna fi zalika tamasine ku dalam tawasul qadakhon ono cacat fi maqam tauhid ing dalam makam tauhid. Dan Ibnu Taimiyah dalam hadis ini juga menolak kalau tawasul itu akan menacatkan, akan merusak pada tauhid. Akan merusak pada tauhid. Watan seh lan maka kami tauhidi watan sihilan bersih lan makom bersihaken nang Gusti Allah. Faqala maka dawuh sapa si Ibnu Taimiyah inna hadzal kalam iku lahu tetep kedue hadzal kalam wajhun taiwaca sahihun. Fa aina maka ing dalem di maka iku dalem di hadzal qaul utawi qaul min ra'iman saking pendapate wong akhraja kang ngetokake sapa man alqailina ing pira-pira wong kang ngucapaken bitawassul anta iratul Islam saking hubungane Islam. Wa wasfihim lan oleh nyifati qailin bidolal kelawan sasar wasyirik lan syirik au bil bid'ati to kelawan bid'ah wa takhrif lan ngawai syarak. Pendapat yang mengatakan, yang mengeluarkan atau yang menjelaskan bahwa tawassul itu keluar dari Islam dan orang-orang tawassul ini sesat dan syirik atau bid'ah atau takrif.
Dari mana pendapat itu? Fa'aina hadzal qaul min iman. Dari mana pendapat itu? Sumayata imang kono ngaku-ngaku sapa manzuron ing goroh wabutanan lan ing gawi-gawi goroh annahu temen setune iku ana temen seniman iku salafiyun au taimiyun. Lalu orang tersebut mengaku-ngaku kalau dia adalah golongan salafi, ngaku-ngaku golongan taimi. Jauh dari kebenaran. Salafi tidak berpendapat semacam itu. Ibnu Taimiyah juga tidak berpendapat semacam itu. Kalau dia mengatakan dari Ibnu Taimiyah bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada hadis yang menjelaskan tawasul, itu dari mana omongan si kaya ngono iku? Wong Ibnu Taimiyah sendiri malah menjelaskan tentang sahnya tawasul. Wa ba'idun. Wa uti pendapat aku ngaku-ngaku iman ku ba'idun adoh saking bener kulal bukti. Wa uti iman ku ba'idun adoh kulal bukti anis salafiyah wa an Ibnu Taimiyah. Golongan Wahabi yang mengatakan salafi sangat jauh dari sifatnya salafi. Enggak seperti itu ulama salaf. Juga sangat jauh dari Taimihi, dari Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah melegalkan tentang tawasul, menjelaskan dua hadis dengan penjelasan yang sangat indah. Tapi kenapa kamu kok mengatakan tawasul itu syirik, tawasul itu kafir, sedangkan kamu menganggap Taimiyah yaitu golongan pengikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah laisa kadzalik. Wa min hunalan saking kono panggonan ulimaten weruya apa anak Ibnu Taimiyah iku sara. Dadi sapa Ibnu Taimiyah iku mutahaman den curigai bisuin kelan Allah lidia iman. Krana ngaku-ngakuni wong yang tami kang sebangsa sapa man ilai maring Ibnu Taimiyah. Makanya kita jangan mengolok-olok Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah orang yang dicurigai mazhabnya jelek, mazhabnya salah, sesat. Ini karena orang-orang yang mengaku mengikuti kepada Ibnu Taimiyah itu mazhabnya sesat. Makanya mazhabnya murid, mazhabnya anak ini akan bisa menunjukkan mazhabnya orang tua, akan menunjukkan akidahnya orang tua. Orang-orang yang mengaku itu adalah pengikutnya Ibnu Taimiyah dan dia salah, akhirnya dianggap menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah seperti itu. Ini seperti hanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Ibrahim punya keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub punya keturunan Yahudo, agama Yahudi yang kemudian dianggaplah Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi. Karena apa? Karena keturunannya ada yang Yahudi. Yang teruskan Nabi Musa. Demikian pula karena putra-putranya itu ada yang Nabi Ismail, Nabi Dewi Maryam, yang kemudian Dewi Maryam punya putra Nabi Isa. Nabi Isa adalah kitab Injil, yakni orang Nasrani. Dan Nabi Isa itu juga keturunan dari Nabi Ibrahim. Makanya orang-orang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu Nasrani. Kenapa? Karena anaknya. Maka dijawablah oleh Allah Ta'ala.
maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Tidak, Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani sebagaimana yang kau duga, tapi orang Islam. Buktinya putra Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beragama Islam. Demikian pula Ibnu Taimiyah dicurigai orang bermadzhab sesat, karena orang-orang yang mengaku pengikut mazhabnya Ibnu Taimiyah itu bermadzhab sesat, berpendapat sesat. Padahal bahwa utai Ibnu Taimiyah itu bariun minhu saking man. Ya seperti halnya orang-orang Wahabi mengaku sebagai pengikut mazhab Hanabilah, padahal Hanabilah tidak seperti itu. Karena dia menganggap gigih memperjuangkan agama harus rela sampai di penjara. Makanya dia golongan mereka itu di penjara itu sudah terbiasa, sudah biasa. Sedangkan Ahmad bin Hanbal bebas dari tuduhan-tuduhan mereka. Ini keterangan sangat indah sekali, dalilnya tawasul yang sangat indah sekali.